Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, seperti biasa, insya Allah kita akan membahas kajian-kajian Islami bersama dengan para akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran, yakni ada Bapak Dr. Zikri Nirwana MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Mensyukuri akan kesehatan itu rasanya sesuatu nikmat yang luar biasa. Betul. Dan terasa sekali ya Pak ya. Dengan kondisi masyarakat mungkin yang juga hari ini menyaksikan tayangan ini, semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang tentunya juga insya Allah menjadi bahan pembelajaran untuk kita, dan ini juga menjadi PR untuk kita, yakni keutamaan perilaku yang baik. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembuka dalam tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Dr. Zikri Nirwana MAG kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud yang bersumber dari sahabat Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimul qa'im, atau kama qala Rasulullah. Yang artinya bahwa sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya, dengan perilakunya yang baik, itu dapat menyamai amalan atau pahala ibadah orang yang senantiasa berpuasa sunnah di siang hari dan senantiasa mendirikan malam di malam hari. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam sebenarnya indikator kesempurnaan iman seseorang tidak hanya diukur dengan baiknya hubungan kepada Allah Sang Pencipta, tetapi juga dilihat dari baiknya hubungan kepada makhluknya Allah. Di dalam banyak hadis Nabi SAW disebutkan indikator keimanan seseorang itu tidak hanya dilihat dari intensitas ibadah mahdhahnya kepada Allah, tetapi justru dilihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim misalnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Atau kama qala Rasulullah, yang artinya bahwa siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam saja. Bapak pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ternyata indikator keimanan, kesempurnaan iman kita, orang yang beriman ini, diukur adalah dengan baiknya interaksi kita kepada orang lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa orang yang tergolong sebagai pendusta agama itu bukanlah orang yang ibadahnya bermasalah, tetapi justru indikator utamanya adalah tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, terutama orang-orang fakir dan miskin serta anak-anak yatim. Quran surah Al-Ma'un disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menegaskan bahwa pendusta agama adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan orang lain, yaitu orang yang senantiasa menghardik anak yatim, tidak memberikan atau tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada fakir dan miskin. Artinya dia tidak punya empati sosial terhadap orang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bahwa kesempurnaan keimanan kita itu diukur tidak hanya dengan baiknya hubungan kita kepada Allah melalui amal-amal ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya, tetapi juga dinilai dari baiknya hubungan kita kepada makhluknya Allah. Di dalam rukun Islam disebutkan ada 5 yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5 itu. 2 diantaranya atau minimal 1 diantaranya itu adalah berkaitan dengan hubungan kita kepada orang lain, yakni perintah berzakat. Zakat itu kan adalah menandakan baiknya hubungan kita kepada makhluknya Allah. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji, tetapi juga berzakat, memberi kebaikan kepada orang lain yang barangkali kita tidak pernah ditolong atau pernah berbuat baik kepada kita. Nah, justru kita yang harus memberi, dan itulah yang menjadi kesempurnaan dari iman kita. Maka hadis ini dan beberapa dalil yang telah kita sampaikan sebelumnya menjadi landasan bagi kita betapa kita saat ini, khususnya dalam kondisi kita sekarang, harus memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallah. Karena terkadang hablum minallah yang kemudian juga lebih ditekankan. Betul. Terutama dalam hal penilaian yang ingin ditunjukkan, begitu Pak ya. Betul. Banyak yang kemudian juga ingin melakukan zakat, lalu kemudian juga puasa yang ingin ditampilkan, sampai kemudian juga pemenuhan sholat sunnah dan lain sebagainya yang istilahnya juga baik sekali untuk kemudian dilakukan. Namun terkadang hablum minan nas yang kemudian juga menjadi permasalahan. Betul. Dengan berbagai watak yang kemudian juga Allah ciptakan kepada diri kita. Bahkan ada yang menyebut manusia itu ada 2 karakternya. Ada yang diuji, ada yang menguji, begitu Pak. Nah, dengan kondisi seperti ini kan ada yang istilahnya juga memang terlahir atau kemudian juga besar di lingkungan yang kemudian juga bisa dibilang dengan wataknya masing-masing, pola asuh dan lain sebagainya, dan dipengaruhi dengan berbagai kondisi situasinya. Sejauh mana sebenarnya kita memahami lalu kemudian juga memperbaiki interaksi diri kita? Hal apa yang mungkin bisa dimulai dari diri kita, Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita untuk mendapatkan kesempurnaan iman tidak cukup hanya dengan memperbagus hablum minallah saja ya. Artinya ini memang menjadi sesuatu yang kita wajib perhatikan. Ya, perintah sholat, perintah berpuasa, bagaimanapun ini sebuah ajaran yang tidak boleh kita abaikan. Namun di sisi lain kita juga dituntut untuk memperbaiki hubungan kita kepada makhluknya Allah. Nah, dalam hal ini memang kita memulai, jadi saya ingat ya kata-kata dari sebagian tokoh-tokoh kita ya. Artinya ketika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, maka perbaikilah dari beberapa hal ya. Yang pertama harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Dimulai dari yang kecil-kecil, hal-hal yang sederhana gitu ya. Artinya kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar-besar gitu. Hal-hal yang kecil-kecil, kita berinteraksi dengan tetangga. Jadi kita masih ingat dulu ya, orang tua kita ngajarkan kalau kita misalnya mau ibadah sholat malam ya, itu mungkin lebih ambil waktu yang jangan terlalu awal, karena saat itu mungkin orang masih tidur. Nah, misalnya kita yang hidup di daerah perkampungan ya, kalau kita wudhu itu kan air itu berbunyi ya, nah itu mungkin mengganggu orang lain. Sampai segitunya orang segitunya. Iya, ya, padahal kita mau ibadah ini. Betul. Jadi kata orang nanti, istilahnya nunggu sampai ya agak
akhir-akhir malam betul, gitu. Betul. Jadi itu kan diperkirakan orang sudah ada yang bangun. Jadi dengan kita itu ya apa istilahnya bahkan percikan air dari wudhu saja begitu diperhatikan. Betul. Gitu, ya. Betul. Allah, Masya Allah. Ya, jadi itu orang tua kita dulu ngajarkan seperti itu. Belum lagi yang kalau kita bikin rumah itu jangan mempas gitu ya. Ukurannya misalnya 10 kali 10 ya, lalu kita bikin rumah 10 kali 10 juga. Nah, mereka kan kita di minimal 1 meter gitu. Kenapa? Karena nanti kita kan punya apa itu, nanti air hujan jatuh, itu airnya jatuh kemana? Pancuran air dari atapnya itu gitu. Betul. Nah, itu kan ajaran-ajaran orang tua kita yang ingin memperlihatkan betapa kita itu harus berlaku baik kepada tetangga. Makanya ajaran Nabi yang dalam sabda beliau yang saya kutip tadi, fal yuhsin ila jarihi, berbuat baik kepada tetangga. Kan yang paling dekat tetangga itu. Betul. Kemudian yang kedua, memuliakan tamu, karena kita pasti akan ada tamu yang datang ke rumah kita. Dan yang ketiga, berkata-kata yang baik atau diam. Ini menjadi apa istilahnya amalan utama yang luar biasa. Yang ini akan memberikan pengaruh yang baik untuk jiwa dan sikap perilaku kita dalam bermasyarakat. Masya Allah. Dari 3 hal yang kemudian tadi disebutkan, ini yang paling standar atau yang paling basic sebenarnya. Betul. Namun terkadang bagi kita ini bisa saja melalaikan atau kemudian juga melewatkannya dengan beragam kondisi dan alasan yang kemudian juga diutarakan. Nah, seperti apa sebenarnya dari contoh 3 hal tadi yang paling dasar untuk kita bisa maksimalkan, lalu kemudian juga hal apa yang bisa kita mulai dengan kondisi di mana hubungan antara tetangga saat ini sudah mulai berubah. Kalau dulu memang betul-betul kita sampai kepada pekerjaan dan hal-hal lainnya pun juga ini bagian dari tetangga begitu. Kalau sekarang namanya saja tidak tahu begitu Pak ya. Nah, dengan hadirnya komplek-komplek perumahan baru yang kemudian juga milenial dan lain sebagainya, kita nanti akan bahas ini lebih lanjut insya Allah di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Dan Masya Allah, ketika kita memuliakan perilaku yang baik untuk banyak orang begitu ya, atau kemudian juga mengutamakan hablum minanas terhadap orang lain, seringkali juga hari ini, apalagi mungkin bagi para pemirsa yang mungkin generasi milenial, kita mengenal istilah self love yang kemudian juga hari ini lagi digaungkan, lalu kemudian juga seolah-olah mendahulukan apa yang kemudian juga menjadi kebutuhan pribadi di atas kebutuhan orang lain. Apakah sebenarnya memang dalam perspektif Islam memang seperti itu pada konsepnya, lalu kemudian juga sehingga munculnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu, lalu kemudian juga baru menolong orang lain, dan seperti apa sebenarnya kalau Rasulullah mengajarkan akan kondisi seperti itu? Apakah memang betul Pak konsep self love itu sendiri yang hari ini digaungkan oleh generasi milenial, lalu kemudian juga di sosial media dan lain sebagainya, untuk betul-betul dijalankan seperti pada umumnya? Baik, istilah self love, self love, mencintai diri sendiri ya. Ya. Itu dalam Islam memang ada ya. Kita lihat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu ya barangkali bisa kita terjemahkan dengan kita itu harus memang mendahulukan untuk menjaga diri kita sendiri. Tapi menjaga di sini bukan dalam konteks keduniawian, tetapi bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita ini sampai ke akhirat gitu. Sampai ke akhirat. Jadi bukan dalam konteks keduniaan saja, tapi bagaimana kita bisa kemudian mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, sehingga ini bisa menjadi bekal kita menuju perjalanan akhirat yang panjang nanti. Nah ini lalu kita kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan utamakan diri sendiri. Nah, cuman dalam hal ini kita juga harus mengerti bahwa Islam mengajarkan pentingnya kita peduli dengan orang lain. Ya, di dalam salah satu ayat Al-Qur'an disebutkan bagaimana kisah-kisah para sahabat di situ
tergambar firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain dari diri mereka yang saat itu padahal mereka dalam kesusahan. Nah, itu istilahnya isar ya, isar. Itu satu dari sekian dalil Al-Qur'an yang ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa kita memang harus peduli dengan orang lain. Yang kedua, dari hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di antara kesempurnaan iman kita lah juga ternyata ada salah satu indikatornya, yakni mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain sebagaimana kita juga memilikinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sehingga kalian menyukai, mencintai apa-apa yang dimiliki oleh saudara kalian sebagaimana kalian suka kalau punya barang atau sesuatu yang dimiliki kawan kita. Contoh misalnya teman kita punya mobil, dapat mobil baru nih. Wah, kita ini karena kita merasa sama-sama saudara, harusnya kita suka gitu. Wah, teman kita punya mobil, alhamdulillah Anda punya mobil gini gitu. Suka gitu. Seandainya kita punya mobil, kita pun juga suka. Jadi sukanya kita sama seperti kita seandainya kita memiliki mobil, kita sangat suka dan sangat senang kan. Nah, seperti itu pula lah ketika orang lain memiliki itu. Nah, itu kesempurnaan iman yang luar biasa. Terkadang kita ini kan pasti kalau punya teman dapat nikmat yang lebih dari kita, wow, kita kadang kenapa nih saya nih kenapa nih saya tidak dapat nih? Kenapa ya Allah saya ini, maka dia itu padahal mungkin bekerjanya lebih belakangan dari saya gitu, gajinya lebih kecil dari saya, ternyata dia dapat macam-macam, dapat ini, dapat itu. Kok saya gini-gini? Nah, itu kan kita tidak bisa seperti yang disebutin oleh Nabi tadi. Jadi itu indikator kesempurnaan iman yang luar biasa menurut saya. Bahkan para sahabat itu kan kemudian seperti yang saya sampaikan dalam firman Allah tadi, kan ada kisah ketika peperangan itu kan, jadi ada salah seorang yang sahabat itu saat itu dia setelah selesai terjadinya perang itu kan, dia lihat ada beberapa sahabat itu yang kemudian masih hidup, tapi ya mungkin dalam sekarat lah bahasanya. Nah, ada salah seorang di antara sahabat itu yang kemudian bersuara mengerang kesakitan, minta air gitu, ingin minta air. Nah, sahabat itu lalu kemudian menuju dia untuk memberikan minum. Ternyata di arah yang lain ada salah seorang sahabat lagi yang juga sama gitu, mengerang kesakitan dan minta air. Jadi kata sahabat yang pertama tadi, sudah kamu ke sana aja, saya nanti aja. Tuh, lebih memerlukan. Lalu si sahabat ini mengantarkan minuman itu kepada yang si B, sahabat yang si B. Nah, baru sampai dan baru mau meminumi sahabat B ini, ternyata yang C, yang sahabat C ada lagi mengerang kesakitan. Dan juga sama, minta minum air gitu, ya. Nah, jadi kata yang B, Anda datangi yang di sana aja. Mungkin dia lebih memerlukan. Ya Allah. Lalu dia mendatangi yang B, yang C. Ternyata baru sampai ke C, keburu sudah meninggal. Akhirnya dia datang ke B, juga sama sudah meninggal. Dia kembali ke A, juga sama meninggal. Jadi ini yang kalau tidak salah menjadi sababun nuzul ya, kalau tidak salah. Kalau tidak khilaf itu ayat yang tadi turun. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi ini memang sesuatu yang sangat langka untuk saat ini ya. Perilaku seperti itu. Langka dan tentu membuat diri kita semakin berkaca begitu Pak ya, bahwa sejauh mana sebenarnya indikator dari keimanan kita yang tentunya juga terkadang banyak kenikmatan yang kemudian kita dapatkan seringkali kita lupa. Aduh, saya cukup emosional Pak dengan apa yang tadi disampaikan. Rasanya begitu jauh hal-hal yang mungkin sifatnya kebaikan, lalu kemudian juga di dalam diri kita itu sendiri kan memang ada sifat yang kemudian juga sataniah begitu ya, syaitaniah yang kemudian juga muncul di dalam diri, dan itu kemudian juga bagian dari ujian sekaligus istimewanya seorang manusia yang kemudian juga diciptakan bukan hanya layaknya malaikat yang kemudian hanya betul-betul fokus begitu ya, tapi di satu sisi juga ada perasaan-perasaan
nafsu, lalu kemudian dorongan-dorongan syahwat atau kemudian hal-hal lainnya. Sejauh mana sebenarnya di tengah dorongan, lalu kemudian juga bisikan atau terkadang keinginan-keinginan yang mungkin di alam bawah sadar kita, apalagi di era sosial media kita melihat betul tadi apa yang disampaikan, kenikmatan orang lain terkadang bagi sebagian orang itu adalah rasa siksanya di dalam diri, rasa hal yang menyakitkan begitu. Lalu kemudian juga rasa sakiti orang lain, hal yang menyenangkan justru. Nah ini kan justru berkebalikan dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah. Sejauh mana sebenarnya kita mulai mengembalikan keadaan diri ketika dengan kondisi begitu banyaknya distraksi itu tadi Pak, dalam hal godaan, bisikan, atau kemudian juga watak kita yang kemudian juga sudah istilahnya terlanjur menyikapi itu dengan hal-hal yang negatif. Ya, baik. Jadi yang paling penting sebetulnya untuk memulai itu adalah kita harus tarjih istilahnya, mengembalikan dan tafwid ya, mengembalikan semuanya kepada Allah. Bahwa apa yang kita miliki itu memang adalah milik Allah. Jadi sebetulnya konsep innalillah itu sangat umum sebetulnya, bukan hanya kepada orang-orang yang barangkali bila ada kematian, bila ada sesuatu yang musibah gitu lalu kita mengucap innalillah. Bukan hanya itu sebetulnya, tapi konsep innalillah itu bahwa kita ini sesungguhnya adalah milik Allah dan apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Itu ketika kita mampu mengembalikan itu dulu. Nah, baru bisa kita kemudian memunculkan sifat dan sikap yang kayak tadi. Kalau itu tidak bisa kita maksimalkan dan tidak bisa kita patri dalam hati, mungkin agak sulit. Agak sulit. Ya, agak sulit. Jadi betul. Kita apalagi ada perasaan cinta dan keterikatan itu tadi Pak ya, dengan situasi atau keluarga, lalu kemudian juga orang-orang terdekat kita atau bahkan harta, jabatan, tahta begitu ya, yang kemudian juga hari ini meliputi diri kita. Namun terkadang kontrol itu yang seringkali menjadi PR untuk kita untuk merasa apa yang kemudian juga diamanahkan oleh Allah sesungguhnya itu adalah milik Allah, kapanpun kemudian diambil atau kemudian juga diberikan lebih adalah bagian dari ujian atau kemudian juga bagian dari nikmat yang harus disabari dan disyukuri begitu Pak ya. Betul. Masya Allah, kita nanti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Kita tahu junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW adalah panutan bagi kita semua, yang tentunya juga kita sebagai umatnya terkadang malu begitu ya, apa yang kemudian juga sudah dilakukan, lalu kemudian dari apa yang istilahnya kita tampilkan rasanya jauh dari apa yang beliau ajarkan. Nah, dengan ajaran-ajaran yang kemudian juga beliau sampaikan, lalu kemudian juga dari cerita hidup beliau pun juga yang betul-betul mencerminkan akan ketawaduan begitu Pak. Lalu kemudian juga kesabaran, keikhlasan dan tidak serakah begitu. Ini kan hal yang mungkin menjadi PR untuk kita sampai seumur hidup istilahnya untuk mengkontrol ini semua. Dengan kondisi seperti ini kita mungkin rindu dengan cerita-cerita Nabi, walaupun ini bukan dijadikan sebagai bentuk kesyukuran, tapi rasanya ini bisa kita ambil ibrah atau hikmah dari cerita-cerita beliau Pak. Kita tahu beliau sebenarnya bisa dikabulkan oleh Allah apapun karena beliau kekasih Allah. Harta, tahta ataupun kemudian juga seluruh isi bumi, laut, dunia ini semua rasanya semuanya memang atas hadirnya beliau yang kemudian juga Allah sudah persiapkan. Tapi di satu sisi lain beliau lebih memilih untuk kemudian juga menghabiskan waktunya untuk betul-betul mengajarkan syiar agama, mengajarkan keesaan Allah, lalu kemudian mengajarkan kepada anaknya yang
baju-bajunya ini begitu banyak tambalannya, istrinya dan lain sebagainya. Seperti apa sebenarnya hal yang mungkin bisa kita ambil kalau dari sejarah-sejarah Nabi? Adakah cerita-cerita yang mungkin bisa kembali mengingatkan kita untuk pentingnya bersikap baik terhadap umat muslim atau sesama manusia? Baik, jadi kalau kita membaca ya sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah itu betapa memang jauh sekali kondisi kita dengan kondisi beliau gitu. Ya, bahwa beliau adalah orang yang dikatakan sebagai pemimpin di dunia sampai ke akhirat. Sementara kehidupan beliau, kesehariannya begitu sangat sederhana. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sering menangis melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya yang begitu sangat sederhana. Barangkali para pemirsa dan kita semua pernah melihat replika rumah Nabi seperti apa. Betul. Sangat jauh dengan apa yang menjadi rumah kita sekarang. Kita begitu dapat rumah yang mohon maaf sempit misalnya, sudah ngomelnya luar biasa. Kemudian tidak punya tempat tidur yang empuk, itu pun juga kadang menggerutu. Tidak punya kendaraan yang layak ya untuk kita pakai gitu, juga kadang ngeluh. Sedangkan Nabi SAW yang tadi disebutkan, seandainya beliau berdoa minta bukan secuil ya, seluruh dunia pun pasti akan diberi. Namun ternyata beliau lebih memilih hidup sederhana. Kenapa? Karena ya memang beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita ini kan seperti disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Umar, di dalam dunia ini seperti orang yang singgah gitu. Seperti orang yang asing. Maksudnya dia bukan penduduk asli, bukan orang yang tinggal di situ gitu. Tapi hanya sementara saja. Jadi buat apa bermewah-mewah di persinggahan gitu. Ya. Nanti ketika kita sudah sampai ke kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat, disitulah kita kemudian harus ibaratnya menyempurnakan nikmat Allah, dengan artian kita harus beramal dengan sebaik-baiknya. Maka Sayyidina Umar itu menangis melihat bagaimana tidurnya Nabi, yang ketika beliau berbaring ya itu bangun itu kan dari pelepah korma. Ya, gimana ya, kita kadang sebagai orang yang pernah berinteraksi dengan si kitab-kitab sirah itu menjadi sangat terharu dan mungkin baper ya, betapa Nabi SAW begitu sederhananya gitu dan mengajarkan itu kepada kita ya. Kemudian itu juga tidak hanya diperuntukkan untuk beliau, tetapi juga istri dan anak-anak beliau. Kita melihat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bagaimana beliau yang dulu sebagai seorang saudagar yang paling kaya di kota Mekah itu, sampai habis seluruhnya hanya untuk perjuangan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sampai beliau berucap ya, dalam riwayat-riwayat itu kan disebutkan, seandainya tidak ada lagi, seandainya aku mati, ini jual aja kain apa yang ada gitu ya, nah, untuk perjuangan dakwah agama, sampai segitunya. Maka ini tentunya menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Nabi ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kita yang dalam keseharian kita saat ini ya masih banyak mengeluh dengan persoalan-persoalan keduniaan, dengan sempitnya rumah kita, dengan kurang bagusnya perabot rumah tangga kita, dengan minimnya fasilitas kendaraan yang kita jalani, yang kita pakai, itu aja mengeluhnya kadang luar biasa. Padahal Nabi mengajarkan betapa kehidupan sederhana itu menjadi sesuatu yang harusnya dikedepankan. Karena itu juga menjadi persoalan tersendiri ketika itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta yang kita miliki, itu berarti semakin banyak pertanyaan yang akan diajukan untuk kita
bagaimana pertanggungjawaban, dari mana kita memperoleh, kemana kita memakainya. Itu yang ingin ditekankan oleh Nabi. Artinya bahwa hidup di dunia bukan berarti kita tidak ingin maju, bukan berarti kita tidak ingin dan tidak boleh untuk kaya. Iya, gitu, Pak. Bukan seperti itu, tetapi adalah ini berkaitan dengan sikap hablum minan nas. Sikap kita bisa berempati dengan orang lain, mau berbagi dengan orang lain gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tidak menjadikan dunia ini masuk dalam hati kita, cukup di kantong baju kita saja. Jangan sampai ini kemudian masuk ke dalam hati kita. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita, maka ini akan bermasalah. Kebesaran Allah menjadi terhilangkan, diganti dengan kebesaran dunia, kebesaran materi. Sehingga kita saat ini ya, kita cenderung bila menganggap orang-orang yang punya banyak sekali aset misalnya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, punya rumah sekian banyak, punya tanah sekian banyak, punya kendaraan sekian banyak, itu bagi kita sesuatu yang luar biasa besar gitu. Sementara Allah ingin menggambarkan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesuatu itu tidak ada apa-apanya. Beliau memberikan contoh perbandingan dunia dengan akhirat sebagaimana jari yang kemudian beliau celupkan ke dalam air laut yang luas itu, beliau angkat, lalu kemudian beliau bersabda, nah apa yang tersisa dari air yang tersisa di jari ini adalah gambaran tentang harta dunia yang kita kejar saat ini. Sementara air di lautan yang banyak itu adalah gambaran tentang pahala akhirat yang terkadang diabaikan oleh kita. Baik. Nah, seperti itu. Artinya dengan kondisi seperti itu yang kemudian juga menjadi pengingat, lalu kemudian juga menjadi PR. Tidak ada larangan untuk kemudian seseorang bisa menjadi kaya apabila terutama itu memang qadarullah, dia memang dilahirkan atau kemudian juga meninggal sampai kaya raya. Tapi dengan kondisi seperti itu yang menjadi PR-nya adalah ketika menjadi kaya kemana dan dari mana, begitu Pak ya? Ya, saya ingat perkataan guru saya bahwa yang namanya zuhud itu bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan. Maksud zuhud itu adalah meninggalkan dunia yang tercela. Jadi dunia untuk dunia itu yang tidak boleh. Tapi kalau dunia untuk akhirat itu malah dianjurkan. Dan itulah yang harusnya kita gapai gitu. Kita diperintahkan untuk berzakat, untuk berinfak kepada orang lain. Berarti kan itu indikator bahwa kita itu mesti menjadi orang yang mampu. Kalau kita tidak mampu kan tidak bisa berzakat. Betul. Jadi Islam mengajarkan itu. Cuman kemampuan kita dalam memperoleh harta itu harus dibagi dengan orang lain. Yang itu menunjukkan perhatian kita kepada makhluknya Allah, dan itu ditilik oleh Allah, dipandang oleh Allah sebagai orang yang memuliakan ciptaannya, dan itu menjadi kesempurnaan iman baginya. Dan selalu menjadi pengingat bahwa dari cerita atau sejarah Nabi itu yang kemudian juga menjadi kontrol untuk diri kita. Sekaya apapun yang kemudian fasilitas yang kita dapatkan hari ini, maka tidak lain tidak bukan memang sekali lagi untuk kepentingan orang lain. Walaupun memang di dalamnya ada kepentingan, istilahnya untuk kita nikmati, namun tidak dimasukkan ke dalam hati secara menyeluruh, namun kemudian juga bisa menjadi gambaran bahwa ini yang kemudian juga Allah amanahkan untuk bisa kita lakukan dan kita berbagi, begitu Pak ya. Yang kemudian ini sekali lagi menjadi PR untuk kita semua, karena terkadang ini yang menjadi terabaikan atau kemudian terlupakan ketika kita sudah meraih atau kemudian juga mendapatkan dari apa yang kita inginkan. Nah, usai jeda kita akan mendengarkan hal lainnya seputar tentang keutamaan kebaikan, terutama kepada orang lain dan diri kita. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Menjadi orang baik adalah PR bagi kita semua, karena tentu menjadi seorang Islam, menjadi seorang Muslim adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri dan insya Allah kita idamkan sampai akhir hayat kita. Karena tentu menjadi sosok yang beriman dan memeluk agama Islam sampai akhir hayat bukan hanya menjadi ucapan dari setiap doa, tapi betul-betul menjadi idaman bagi kita sebagai umat muslim, sebagai umat
manusia yang tentunya juga bukan hanya hidup di dunia ini saja, namun akan ada chapter selanjutnya atau kemudian langkah selanjutnya yang kemudian memang sudah menjadi qadarullah yang patut kita imani dan patut kita yakini. Dengan kondisi seperti ini, ya manusia sekali lagi tempatnya khilaf, tempatnya salah begitu Pak ya. Ada beberapa hal yang kemudian juga diplesetkan hari ini, sholat terus maksiat jalan begitu. Dengan kondisi seperti itu kan ya pengaruh, lalu kemudian juga dari dalam diri atau kemudian dari lingkungan eksternal begitu ya, yang mungkin patut kita filter, patut kita saring atau kemudian juga patut kita perbaiki. Apa yang menjadi langkah untuk diri kita Pak agar menjadi seorang yang memang bukan hanya mengutamakan akan hablum minallah lalu kemudian juga hablum minannas, tapi kemudian juga menjalankan ini secara beriringan dan memperbaiki diri, karena kan ada terkadang yang kemudian juga ketika wanita misalnya diminta untuk menggunakan hijab, yang penting hatinya dulu berhijab begitu, baru fisiknya begitu. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu atau kemudian juga hal-hal lainnya yang mungkin yang penting baik dulu daripada kelihatan sok alim gitu dengan pakaian-pakaiannya, lalu kemudian juga karena memang ada beberapa oknum yang menyalahgunakan itu tadi ya Pak ya. Jadi dengan kondisi seperti apa sebenarnya untuk kita memulai langkah untuk bisa menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas ini. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan sabda Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Itu sangat luar biasa menurut saya itu. Di antara baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah untuknya. Tidak berfaedah di sini tidak memberikan kemanfaatan untuk kehidupan duniawinya saja, tapi juga untuk kehidupan ukhrawinya. Ketika hal-hal tersebut kemudian berfaedah untuk akhiratnya, maka kerjakan. Aktivitas dunia yang bisa bernilai akhirat, maka dikerjakan. Tetapi ketika aktivitas itu tidak berimplikasi pahala, tidak berimplikasi sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan untuk kehidupannya kelak, maka tidak usah dilakukan. Nah, apa indikatornya Pak? Aktivitas duniawi dan aktivitas ukhrawi yang kemudian juga tidak mendatangkan segala sesuatu yang kebaikan. Apakah bisa aktivitas misalnya kayak kita, kemudian juga mungkin para pemirsa di rumah bekerja begitu dengan berbagai aktivitas. Ada yang terkadang orang bekerja itu betul-betul misalnya dari pagi sampai kemudian juga malam hari begitu, dan dia merasa betul-betul pekerjaannya ini betul-betul yang harus dia lakukan karena tidak melanggar akan aturan hukum yang berlaku, tapi di satu sisi peribadahannya dia merasa sangat kurang karena dengan aktivitas yang dia kerjakan dalam pekerjaan itu sendiri. Apa itu bisa dikategorikan kegiatan yang duniawi atau seperti apa? Baik, semuanya diawali dengan niat. Oh, jadi niat itu dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab Islam itu tamyizul abidah minal adah. Bahasanya gitu ya. Adanya niat itu akan memberikan pembedaan mana yang berimplikasi pahala dan mana yang tidak ada implikasinya, artinya ya aktivitas keseharian biasa aja gitu. Ketika seseorang yang bekerja dan kemudian dia awali dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah, karena bekerja itu adalah perintah Allah, nanti dia dapat gaji, dengan gaji itu dia bisa menafkahi keluarganya ya, maka itu menjadi pekerjaan yang sangat utama baginya gitu ya, ketimbang dia menunaikan sholat sunnah misalnya, sholat tarawih misalnya pada saat bulan Ramadan gitu kan Pak ya. Jadi ketika saat itu misalnya dia kerja di rumah sakit ya, dia melayani orang pelayanan publik begitu. Betul, layanan publik ya. Ketika dia niatkan itu artinya untuk melayani makhluknya Allah, melayani sesama kita nih, membantu sesama, maka itu nilainya lebih utama dari ketika dia misalnya tinggalkan tugasnya itu lalu dia ikut sholat tarawih bersama orang banyak misalnya. Itu
malah sebaliknya. Jadi lebih utama. Jadi dia memang dalam ayat Al-Qur'an qul kullu ya'mal ala syakilatih. Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwa kita semua ini bekerja menurut profesi kita masing-masing, sesuai kemampuan kita. Yang jadi pejabat, amalan utamanya adalah melayani umat. Ya. Yang apalagi yang penuntut ilmu, maka amalan utamanya ya belajar. Jadi semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Artinya ketika dia meniatkan itu untuk ibadah, maka luar biasa akhirnya kan. Selama sekian jam, apalagi misalnya dia kerja sampai malam, misalnya dari pagi sampai sore, selama itu pula dia dihitung sebagai amal ibadah. Itu lebih utama dia melayani orang lain, misalnya ya, melakukan pelayanan publik itu ketimbang dia baca Quran. Sekalipun secara yang dilihat oleh makhluk lain begitu Pak ya, betul, tidak terpantau istilahnya sedang melakukan ibadah. Betul. Jadi ini kaitannya dengan hadis yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa baiknya akhlak seseorang, perilaku yang baik itu kan berarti dia bekerja sesuai tupoksinya ya. Nah, ketika itu dilakukan dengan niat semata-mata untuk ibadah, tidak hanya sekedar ini tuntutan pekerjaan, tetapi ini memang adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara sebagai orang yang beriman gitu ya, melayani umat, melayani orang lain gitu ya. Nah, maka itu bisa menyamai tadi pahala orang yang selalu sembahyang malam di malam hari, selalu berpuasa di siang hari. Seperti Baik. itu. Sebenarnya kalau ditanya Pak, dari konteks yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada perbedaan antara berbuat baik dan berbuat benar sebenarnya Pak? Berbuat baik dan berbuat benar itu ya memang tidak jauh beda ya. Ada ya. Karena kita menjadikan ukuran baik dan benar itu adalah berdasarkan ketentuan syariat. Jadi ketentuan syariat ini juga pasti tidak akan menyalahi logika. Memang ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika, tetapi hal-hal yang lain-lainnya itu selalu sesuai dengan logika dan nalar kita. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat rasional menurut saya ya, sangat rasional gitu, dan mengutamakan fitrah manusia. Kenapa mencuri dilarang? Anda sendiri kalau misalnya harta Anda dicuri orang lain sakit nggak? Ya sakit, ya marah gitu. Nah begitu pula orang lain. Jadi seperti itu, dia main logika ya, main analogi gitu. Betul. Nah jadi bahwa kemudian ukuran baik dan benar. Jadi sesuatu itu baik ya, dan gimana ya, sesuatu baik dan benar ya. Artinya sesuatu yang itu dipandang manusia baik tapi belum tentu benar menurut syariat, ya mungkin itu tergantung pada niat tadi. Ya, semuanya itu ya, semuanya itu. Semua pada niat tadi. Artinya ketika niatnya itu memang adalah baik ya, kemudian pekerjaan yang dilakukannya pun juga baik, maka dia akan benar. Maka dia akan benar seperti itu. Yang kemudian juga itu menjadi harapan bagi kita semua untuk kalau bisa memang betul-betul menjalankan perbuatan yang baik dan benar begitu ya, yang menjadi kuncinya, walaupun ya itu tadi masih berproses, masih bertahap untuk kita semua untuk bisa belajar, tapi paling tidak ini sekali lagi bisa menjadi tinjauan atau kontrol untuk diri kita sejauh mana sebenarnya kita berkaca dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kemudian akan kita lakukan untuk hal-hal yang mungkin lebih baik ke depan. Terakhir, sebagai kesimpulan dalam tema kita pada hari ini. Baik, Pak pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perilaku yang baik itu menjadi salah satu dari misi nubuwah ya, bahwa Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tujuan beliau diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya bahwa manusia secara fitrah itu memang sudah memiliki akhlak yang baik, tetapi dengan diutusnya Rasulullah SAW itu akan menjadi lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Bahwa kita ini sebagai makhluknya Allah juga ingin kemudian memberikan keteladanan ya, dan itu sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman-Nya Allah menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Dan berbuat baiklah kalian, berbuat baiklah kamu,
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi begitu banyak kebaikan yang sudah Allah berikan untuk kita. Dan karena itulah maka kita juga harus seperti itu. Dan inilah yang menjadi tujuan kita, yang menjadi misi dari kenabian. Dengan perilaku yang baik, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat kesempurnaan dari iman kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Insya Allah Allah mudahkan, Allah berikan jalan yang baik, dan untuk kita semua memang mampu menjalani kehidupan dengan rasa sabar dan rasa syukur itu. Amin. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, saya selalu Pak Amin. bersama dengan keluarga, insya Allah. Amin, amin, amin. Kita berharap untuk semuanya juga bagi para pemirsa di rumah, semoga Allah selalu berikan keberkahan dan lindungannya untuk kita semua. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan bersama dengan Bapak Dr. Zikri Nirwan MAG mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami ucapkan untuk bisa terus menyaksikan program Majelis Suara yang hadir setiap Senin dan juga Rabu hanya di Duta TV, terpercaya dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.